Nenek Kuda. Aku sangat menikmati hari-hari liburanku bersama keluargaku. Mulai dari tangkuban perahu hingga menikmati dinginnya udara di Lembang. Kami bermalam di salah satu rumah ayahku yang berada di wilayah Kabupaten Bandung. Suasana rumah itu sangat nyaman, jauh dari keramaian, dan berada di perbukitan. Jadi ketika senja tiba, udaranya sangat dingin. Aku melihat-lihat ke sekitar pekarangan rumah. Ada kabut-kabut tipis yang menghalangi pandanganku. Aku menghirup udara dingin dalam-dalam. Aku sangat suka udara seperti ini. Karena kota di mana aku tinggal, udaranya panas. Langit mulai gelap. Kelembapan dan kesunyian mulai menyelimuti. Ibuku berteriak dari dalam, menyuruhku segera tidur. Karena besok kami harus pulang kembali ke rumah pagi-pagi sekali. Saat aku sampai di pintu depan, aku merasa ada kabut tebal yang melintas cepat di wajahku. Aku menyentuh pipiku, yang tiba-tiba menjadi sedingin es. Tak berapa lama, kemudian aku mendengar kursi kayu di sampingku berderit. Seperti ada orang yang baru saja duduk di sana. Aku segera berlari ke dalam, menghampiri ibuku, dan meminta selimut. Aku tidur sendiri di kamar belakang dekat dapur. Sedangkan orang tuaku di kamar depan dekat dengan ruang tamu. Aku adalah anak tunggal. Jadi, aku sangat senang untuk tidur sendiri di kala liburan ini. Aku pun mematikan lampu, menarik selimut, dan mulai memejamkan mata. Tiba-tiba, datang lagi udara dingin yang menghembus cepat ke wajahku. Aku membuka mata. Dari mana datangnya angin barusan? Semua jendela sudah tertutup. Pintu kamar pun terkunci. Aku kembali memejamkan mata. Belum lama aku terlelap. Aku dikejutkan oleh suara benda jatuh dari rak buku di kamarku. Aku bangun dengan tergesa-gesa, memeriksa apa yang jatuh tadi. Aku turun dari ranjang dan menyalakan lampu. Kulihat sekeliling kamar. Ada suara berdesis kencang seperti suara ular. Aku panik kalau itu benarlah ular yang masuk ke kamar. Kemudian aku berlari menuju pintu kamar untuk keluar bermaksud memberitahu pada orang tuaku. Tapi sebelum mencapai pintu, aku mendengar benda jatuh lagi. Kali ini di sudut yang berbeda. Aku langsung menoleh ke sana dan aku melihat sekelebat ekor warna putih, seperti ekor kuda. Tanpa berlama-lama, aku pun membuka kunci pintu dan berlari sekencang-kencangnya ke kamar orang tuaku.
Aku mengetuk kamar orang tuaku dengan keras. Hingga ibuku terkejut dan dengan nada setengah kesal, tak lama pintu dibuka. Aku memeluk ibuku dan meminta ingin tidur di sini saja bersama mereka. Ibuku bertanya ada apa, namun aku tidak berani menjawab. Pagi harinya, seperti yang sudah direncanakan, kami pun pulang. Sepanjang jalan, aku terus memikirkan kejadian tadi malam dan tidak ingin kembali lagi ke sana. Tapi entah kenapa, sesampainya di rumah, dengan cepat aku telah melupakannya. Karena suasana rumah yang nyaman dan aku tak pernah kepikiran hal-hal yang tak masuk akal. Hari demi hari pun berlalu. Tepatnya sudah 5 hari, aku terlena dengan kenyamanan kasurku yang empuk, kucingku yang selalu tidur bersamaku, hingga membuatku selalu tidur nyenyak. Tapi malam itu kucingku tidak mau bersamaku. Dia selalu mengeong untuk keluar kamar. Tidak biasanya dia menolak. Mungkin dia masih ingin bermain di luar. Aku pun tertidur pulas sekitar jam 1 malam. Sampai sesuatu membangunkanku. Suara benda jatuh dari rak buku di dinding kamar tepat di sebelahku. Aku sudah mematikan lampu kamar, tapi di sini tidak terlalu gelap karena cahaya lampu teras menembus dari jendelaku. Kemudian samar-samar terlihat seorang nenek-nenek berkulit putih pucat dan rambutnya yang putih panjang terurai hingga lantai. Dan setengah badannya seperti kuda. Matanya merah menyala, menatapku dengan tajam. Matanya besar sekali, wajahnya keriput, dan bibirnya menyeringai, sambil mengeluarkan bunyi desisan mirip ular. Aku ingin teriak, tapi tak ada suara yang keluar. Oh Tuhan, aku berdoa di dalam hati, berharap dia segera pergi. Tapi dia terus menatapku. Aku meraih benda apa saja yang ada di sampingku. Dan ternyata itu adalah kitab suciku yang biasa aku letakkan di samping ranjang. Kemudian dengan spontan aku lemparkan ke arahnya. Seketika makhluk itu pun menghilang, meninggalkan kabut tipis dan kamarku menjadi dingin. Aku gemetar tak karuan. Setelah lumayan tenang, aku mengumpulkan segenap tenaga untuk lari ke kamar orang tuaku. Seperti biasa, ibuku menanyakan ada apa. Tanpa menunda-nunda, aku langsung menceritakan semuanya pada ibuku. Waktu itu masih pukul 2 dini hari. Ibuku masuk ke kamarku dan membacakan kitab suci sambil menyuruhku kembali tidur lagi. Dan aku pun terlelap bersamanya. 15 tahun kemudian, aku mendapat pekerjaan di luar Pulau Jawa dan harus tinggal di sana
selama beberapa bulan. Aku mengontrak rumah kecil dengan satu kamar. Di sana, aku tinggal sendiri. Aku pun sangat menikmati saat-saat merantau jauh dari orang tua, lingkungan yang baru, pekerjaan yang baru, dan kupikir semuanya akan baik-baik saja. Sampai suatu saat, aku ke dapur untuk memasak makan malam. Tiba-tiba, aku mendengar rak piring yang berbunyi, disusul suara desisan dari arah tempat cuci piring. Aku mengabaikan rak piringnya. Aku berpikir, mungkin saja tikus. Kemudian aku memeriksa kerannya. Apakah bocor atau... Aku teringat kembali akan kejadian 15 tahun lalu. Saat mendengar desisan seperti ini, itu berarti dia ada di sini.